timun kita yang mau kita petik sekarang, sisa dari kita petik beberapa hari yang lalu. Ini ada satu, dan di bawah sini juga ada satu. Nah, ini nanti yang akan kita, ini sarapan kita yang kita dapat beli. Ada bakwan goreng, pisang gorengnya ada satu. Ini nasi kita bawa dari rumah, sayurnya kita dapat beli, dan ada dua nasi bungkus. Oke, tapi tunggu, kita lagi merebus air, mau bikin teh panas. Mari makan. Ini sayurnya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Hari ini kita kembali ke ladang lagi untuk melihat atau mengecek tanaman-tanaman kita yang ada di ladang ini, sejauh mana perkembangan dari tanaman-tanaman yang ada di kebun kita ini. Oke sahabat, seperti yang saya katakan di video-video saya yang sebelumnya, untuk tanaman dari timun kita sepertinya jauh sekali dari yang kita harapkan. Dan seperti inilah penampakan dari tanaman timun kita. Dia menguning, tapi dia tidak mati. Dia masih tetap hidup, tumbuh, tapi perkembangannya tidak ada perkembangan yang lebih baik, hanya seperti ini saja. Buahnya cukup lumayan banyak, pentil-pentil buahnya sebesar jempol tangan. Seperti yang teman-teman lihat ini, seperti ini. Dan di sini juga ada. Sebenarnya buahnya banyak, tapi rata-rata buahnya hasilnya seperti itu. Ini kita sebenarnya tidak tahu penyebabnya kenapa. Dari sekian banyak pohon timun yang kita punya. Nah, seperti ini. Buahnya. Dari sekian banyak pohon timun yang kita punya, hanya ada 2 pohon ini yang buahnya sudah bisa kita rasakan, dan sudah 2 kali kita memanennya. Ada beberapa biji buah timun. Bisa teman-teman lihat binatang yang sering memakan daun timun kita selain ulat. Seperti inilah binatangnya. Apakah teman-teman tahu ini namanya apa? Sekarang kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini masih ada satu lagi yang di bawah.
Ini juga kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi ada 2 timun yang kita ambil. Nah teman-teman, seperti itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang tanaman timun kita. Tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa merasakan memakan buah timun dari hasil kebun kita sendiri. Nah sekarang ini adalah perkembangan dari tanaman kacang panjang kita. Sekarang dia sudah mulai, jika seperti ini apakah dia akan mulai berbuah, dan ini ada bunga-bunganya seperti ini. Nah di sini juga ada seperti itu, ini banyak. Tuh bunga-bunganya banyak. Nah jadi tanaman kacang kita ini dari pohon yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pohon. Dia daunnya kuning seperti ini. Kita tidak tahu ini penyebabnya kenapa, tapi sudah kita lakukan perawatan tambahan, yaitu berupa media tanamnya kita tambah lagi. Semoga saja kedepannya nanti dia akan lebih baik sampai nanti kita bisa untuk memanennya. Oke, seperti itulah perkembangan tanaman kita. Sekarang kita akan melihat dari semaian bibit cabai kita. Teman-teman, ini adalah semaian bibit cabai yang di beberapa hari yang lalu kita pangkas pucuknya, dan sekarang seperti yang sudah saya katakan, baru bisa kita pindah tanamkan setelah dia mulai mengeluarkan tunas-tunas baru seperti ini. Ini sudah siap. Ini sebenarnya sudah siap untuk kita pindahkan. Bedengan-bedengan seperti ini yang sudah kita persiapkan. Tapi ini masih belum kita kasih pupuk organiknya. Jadi kita untuk hari ini kita ke ladang tidak melakukan pekerjaan apapun selain untuk mengecek tanaman. Kita hanya melihat-lihat tanaman kita. Di sini juga ada bibit buah sirsak yang kita pindah waktu itu ke tempat polybag seperti ini. Oke teman-teman, kita sambil jalan-jalan di ladang kita, sambil saya sedikit bercerita atau menjelaskan tentang keadaan kita di ladang dan tentang kegiatan kita apa saja. Untuk semaian bibit cabai kita tadi, insya Allah besok hari Jumat rencananya kita akan kembali lagi ke ladang. Kita baru bisa kita pindahkan bibit semaian cabai kita tadi ke bedengan yang saya katakan ini, yang sudah siap. Kita persiapkan tempatnya. Pembahasan tentang bibit cabai kita. Dan ini alhamdulillah sumur yang kita buat, sumur darurat kita juga masih tetap ada airnya. Bersyukur sekali. Dan di sini adalah kita kembali lagi di sumur. Yang ada sumurnya ini adalah lahan punya adik saya, yaitu Mbak Siti. Sekarang kita jalan lagi ke sini. Nah, di tempat saya jalan ini yang ada suami saya, sekarang kita lihat ini adalah lahan punya adik laki-laki saya, yaitu Pak Inting. Dia rencananya mau membuat septic tank atau tempat WC.
Jadi seperti ini dia sudah menggali lubangnya. Rencana Pak Inting nanti kedepannya dia akan membuat rumahnya di sini. Tapi dia terlebih dulu untuk membuat WC, itu yang lebih utama. Jikalau kita ke ladang juga akan lebih enak jika WC-nya sudah ada. Dan nanti kita juga pikirkan untuk membuat sumur bor, tapi yang tanpa menggunakan mesin atau Hitachi dan sejenisnya, tanpa menggunakan listrik. Kita akan membuat sumur bor yang manual. Oke, seperti itulah. Dan yang di sebelah sini, sebelah lahan Pak Inting, adalah lahan punya teman kita yang baru saja dia beli. Dan pembersihannya juga belum selesai. Yang waktu itu di beberapa video yang lalu kita ada membantu dia di malam hari. Ya, inilah tempatnya atau lahannya. Masih belum selesai dikerjakan, dan untuk pengerjaan pembersihannya dia serahkan untuk kita, tapi kita masih belum sempat untuk membersihkan. Untuk saat-saat ini kita masih punya pekerjaan di luar selain pekerjaan kita di ladang ini. Ini bekas galian dari tunggul pohon, lumayan besar. Ya, seperti inilah. Oke, teman-teman. Jadi untuk kali ini video kita tidak terlalu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, karena kita hari ini memang hanya untuk mengecek tanaman saja. Kita juga mau melakukan penyiraman. Waktunya sudah tidak tepat lagi, sudah di atas dari jam 9 pagi. Jadi kita tunda untuk melakukan penyiraman. Tapi kita juga tidak bisa sampai sore hari nanti. Jadi sepertinya untuk hari ini pagi kita terlewatkan untuk melakukan penyiraman. Begitu juga untuk sore harinya nanti. Kita juga tidak bisa menunggu sampai waktunya penyiraman sore hari, karena kita sebelum melakukan penyiraman di sore hari kita sudah kembali lagi pulang, karena suami saya masih dalam jam kerja. Jadi ya seperti itu. Untuk kali ini tidak banyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah semoga besok hari Jumat, saya tidak berani mengatakan jam berapanya nanti kita bisa kembali ke ladang. Kita lihat saja besok. Semoga saja tidak ada halangan dan kita bisa kembali ke ladang ini untuk melanjutkan kegiatan kita atau pekerjaan kita yang tertunda, belum sempat kita kerjakan atau kita selesaikan. Teman, saya sedikit kurang bersemangat untuk membuat video kali ini. Kalian tahu kenapa sebabnya, yaitu karena saya merasa sangat kecewa, sedih
Melihat dari tanaman timun kita yang awalnya begitu sangat bagus, setelah dia sudah mau mendekati bisa berbuah, tapi hasilnya sangat jauh dari harapan kita. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur karena kita masih tetap bisa untuk merasakan buah dari timun, dari hasil kebun kita sendiri. Insya Allah semoga besok hari Jumat, saya tidak berani mengatakan jam berapanya nanti kita bisa kembali ke ladang, kita lihat saja besok. Semoga saja tidak ada halangan dan kita bisa kembali ke ladang ini untuk melanjutkan kegiatan kita atau pekerjaan kita yang tertunda belum sempat kita kerjakan atau kita selesaikan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di lain hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung, mensupport channel YouTube kita sampai sejauh ini kita mampu bertahan. Terima kasih juga buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang sudah selalu mengikuti kegiatan kita di ladang atau aktivitas kita di ladang sehari-hari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.